Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Makasih hari ini udah menyempatkan waktunya untuk kita ngerjain remedi tugas kita. Jadi sebelum kita mau ngerjain remedian, mungkin dari Akmal bisa nampilin penilaian apa aja yang kemarin kurang dari tugas-tugas kita. Guys, yang ini ya, yang sekarang mau dikerjain. Ya, Jadi dari kita mau ngerjain tugas time 3 dulu, dari yang ya, ancaman bagi identitas nasional. Di sini kan waktu itu kita milih topiknya dua ya, ya. radikalisme sama intoleransi. Nah itu saran dari Bu Murni satu aja karena biar gak kepecah. Jadi kesininya itu ke yang lain-lainnya fokusnya lebih ke antara perbedaan sama radikalisme sama Ya. intoleransi. Harusnya kan fokus ke ancaman bagi identitas nasionalnya aja. Jadi nanti yang ini judulnya kita ganti. Kita mau ambil radikalisme atau intoleransi? Intoleransi aja. Ya, Toleransi adil setuju. ya. Karena ya, Habis itu nanti ya ini jelek karena dua topik. Terus solusi kesimpulannya kalau evaluasi dari tugas yang kemarin karena nggak konkret. Jadi kita harus lebih cari solusi yang lebih tertuju, lebih jelas gitu. Terus Ya, oke, referensinya oke. mungkin bisa ditambahkan. Kemarin dafkusnya kan banyak yang nggak kecatet. Jadi yang kali ini mungkin bisa dimasukin lebih rapi lah. Oke. Tahap plagiarismenya nanti kita cek di bawah 20 ya. Iya. ya. Udah sih, itu aja. Ada yang mau nambahin nggak? Berarti ini itu kan nanti di laporan itu mungkin yang kemarin itu yang masih ada kata radikalismenya itu dihapus. Kita fokusin di toleransi. Terus juga mungkin subbab-subbab yang masih ada radikalismenya itu juga diganti dan difokusin di intoleransi. Begitu juga di latar belakang. Oke. Setuju. Udah sih kalau emang udah jelas ke itunya aja makalahnya. Makalah pakai format kemarin Oke. aja ya. Iya, bener. Kita tinggal benerin kalimat-kalimatnya aja dan fokusin di toleransi aja. Mana ya? Eh, Nih, makalah yang Oke, kemarin. lanjut. Terus mau dibagi. Boleh dibagi. Gimana? Siapa yang mau ngerjain pendahuluan, pembahasan, sama penutup? Mungkin di pendahuluan kan ada latar belakang, rumusan, sama tujuan itu kan satu paket. Itu biar aku aja yang ngerjain. Terus di pembahasan mungkin dari aku atau saya yang bersedia, Ya, boleh aku bersedia di pembahasan. Mungkin bisa bagi dua karena lumayan kita lumayan ada banyak. 4 Boleh. pembahasan. Terus yang di Jadi, penutup itu kan ada kesimpulan sama saran. mm, Kenapa, Mak? bentar. Ini yang mau pembahasan dulu ya. Bahas pembahasan dulu. Yang mau dimasukin apa aja? Pengertian, faktor-faktor Mm-mm. nih ya. Ini kan faktor-faktor aja. Pakai format tau lah. Format yang kemarin. Oke. Ya, Habis itu, hmm, dampak contoh kasus ya. Iya. Ya. Dampak boleh. kasus
Contoh ininya radikalismenya diganti. Iya, benar. Terus itu ke bab 3 penutup. Yap, ini belum diganti kan? Ya, ini yang lama. Kesimpulan, saran, sama Udah, Ya. itu aja. ada dua nih, siap. Gimana enaknya kita pembagiannya? Karena kita cuma ada 3 orang ganjil. Yang Hmm, saran siapa, yang kesimpulan siapa enaknya? udah kali ya yang kesimpulan. Gimana nih? Gimana? Aku 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 mau kesimpulan bisa aku sih. mau megang saran. Ayo deh, aku kesimpulan. Pengen riset Ya, ke saran. kan Terus yang kalau yang pembahasan kuliah aku yang mana? kemarin, Nah, itu aku serahin ke Akmal sama Nisa deh. Pembagiannya itu gimana? Gimana? aku pengertian Pengertian. Terus sama sama faktor-faktor. ya, Dampak contoh aku ya. ya. Terus yang tadi di kesimpulan itu kan ada kesimpulan sama saran. Lah kalau yang punya kita kemarin itu sarannya itu ada dua, ada saran untuk masyarakat dan saran untuk pemerintah. Ini jadi 2 orang apa 1 orang aja? Pokoknya Bebas, Akmal mau 2 orang atau 1 orang? pokoknya Oke. buat Mungkin Nisa evaluasi. nanti bisa nambah-nambahin dikit di kesimpulan. Takut-takutnya ada Ya, yang keluput atau yang salah. Berarti ini kita nyari jawabannya dulu, habis itu ngetik di sini bareng-bareng. ya. Ini recordnya mau diberhentiin atau gimana? Dilanjut. Biar nggak terlalu panjang. Kalau eval dari yang kemarin diminta pengerjaan juga. Iya, maksudku kan kita ini kan udah ada nih pembagiannya. Itu kan kita cari Hmm, dulu, tapi itu kita ketik-ketik di sini apa gimana? Apa Diketik-ketik di langsung situ. nih, Seram? Nanti di videonya aku cepetin aja. oke. Berarti Oke. kayak yang kemarin. Berarti ini nggak apa-apa ya kelihatan main HP-nya ya, buat nyari ya. Apa? Yang penting Oke. harus jadi. Oke. Terus kalau yang pengertian, jangan lupa kasih citasi ya. Oke, Pokoknya siap, yang Akmal. menjelaskan gitu loh. Oke. Oke.
Ini waktunya kurang dari semenit. Mau digimanain? Mungkin bisa di stop dulu, mungkin diselesaikan dulu yang belum selesai, habis itu di review lagi aja. Oke. Oke, oke, boleh, 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 boleh. Mana stopnya, mana stopnya? Oke, kita udah selesai ngerjain. Tadi juga udah evaluasi juga, dan sekarang waktunya kita nge-review ulang apa yang udah kita kerjain. Jadi mungkin kan tadi udah pembagian tugasnya. Jadi nanti per orang bisa jelasin subbab-subbab yang udah dikerjain. Yang pertama itu ada pendahuluan, latar belakang bisa ke bawah. Latar belakang ini yang pertama itu jelas, aku jelasin dulu pengertian mengenai intoleransi itu kayak gimana. Dan itu aku ngambil dari salah satu jurnal tahun 2021. Dan setelah jelasin pengertian tentang intoleransi, lanjut di bawahnya itu aku menjelaskan tentang kenapa kita kok mengangkat isu intoleransi ini. Nah, setelah itu lanjut ada di rumusan masalah, itu ada dua, ke bawah Akmal. Oke. Setelah rumusan masalah itu kaitannya sama tujuan dan juga manfaat. Mungkin dari aku pendahuluan itu bisa dilanjut di bab 2 pembahasan. Oke, pembahasan dari aku itu yang pertama aku membahas tentang pengertian dari intoleransi sendiri. Mungkin sudah dibahas di atas, cuman di sini aku juga mengambil dari jurnal. Kemudian untuk kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya intoleransi. Yang pertama aku mengambil dari faktor sosial yaitu adanya perbedaan status sosial di masyarakat sehingga memunculkan sikap intoleransi. Eh, ke bawah Akmal. Selanjutnya yang kedua ada faktor budaya. Nah, di faktor budaya ini juga menjadi salah satu penyebab munculnya intoleransi karena perbedaan budaya di masyarakat sehingga muncul sikap etnosentrisme. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor media sosial. Karena perkembangan media sosial saat ini cukup pesat sehingga dengan adanya media sosial dapat memunculkan konten-konten yang dapat menyebabkan intoleransi di masyarakat. Ah, ya, ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Oke, kalau yang bagian dampak, sama dari yang sebelumnya, aku ngambil dampak itu dari tiga, apa ya, terhadap tiga masalah. Yang pertama adalah keamanan nasional. Jadi karena intoleransi ini dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat, jadi jika itu diteruskan ke depannya akan memicu konflik yang lebih besar lagi. Terus yang kedua adalah terhadap kesatuan nasional. Jadi intoleransi itu pada dasarnya kan tidak menerima keberagaman, yang pastinya nanti akan memicu konflik penyebab eh, rusaknya kesatuan nasional. Lalu yang ketiga ada dampak terhadap citra nasional. Jadi di Indonesia yang terkenal sebagai negara keberagaman, jika di dalamnya kita tidak bisa menerima keberagaman satu sama lain dan mungkin di mata negara lain, eh, jika konflik itu sampai ke negara lain, maka di negara lain akan tercap jelek atau bahkan bisa berdampak ke hukum-hukum negara Indonesia gitu tentang perlindungan hak asasi manusia. Terus yang keempat ada contoh kasus intoleransi di Indonesia. Di sini aku juga ngambil tiga. Yang pertama adalah penyerangan kelenteng di Kediri pada tahun 2018. Yang kedua adalah biksu dilarang beribadah di Tangerang. Ini juga 2018 kejadiannya. Terus yang ketiga adalah gereja di Samarinda dilempar bom Molotov. Jadi pada 2016 itu ada penyerangan di salah satu gereja di Samarinda.
Terus di bab yang ketiga penutup, Nah, di bab yang ketiga ini, kesimpulan itu, aku pertama masukkan mengenai bagaimana sikap intoleransi itu di Indonesia. Terus aku juga nyinggung di sana tuh ada dampak juga yang tadi udah dijelasin sama Akmal. Dan yang terakhir itu aku memberikan pengertian mengenai pihak-pihak mana aja yang harus ikut andil dalam menangani kasus intoleransi ini agar semakin berkurang setiap tahunnya gitu. terus kalau di bagian saran itu aku mungkin bakal ngambil tiga atau empat, tapi yang di sini aku masih nulisin tiga. Yang pertama ada memperkuat pendidikan karakter dan toleransi di Indonesia lewat jenjang pendidikan di sekolah. Karena pembinaan karakter di saat kita masa-masa sekolah itu menurutku sangat penting buat Penting ya. pembentukan karakter di masa depannya. Lalu ada penguatan peran media dan literasi digital karena kedua media dan literasi digital sekarang itu sangat eh, Berkaitan. berkaitan karena mudah diakses dan sebagainya. Lalu ada penegakan hukum yang tegas dan adil. Ya, benar. Jadi di Indonesia yang sekarang terjadi penegakan hukumnya masih lemah, masih tidak adil dan sebagainya. Mungkin ke depannya jika penegakan hukum yang diambil itu lebih tegas dan lebih adil dapat mengurangi eh, oknum-oknum yang melakukan intoleran tersebut. Mungkin Ya. itu dari aku. Oke, berarti ini kita tinggal masukin daftar pustaka aja, sama dicek dulu Turnity-nya berapa. Jadi Oke, nanti sebelum dikumpulin, kita cek aja dulu Turnity-nya berapa. Takutnya kalau emang nanti nauzubillahnya masih tinggi, kita mungkin bisa benerin yang bagian-bagian tingginya. Sambil Oke. nanti ini penguploadan video ini di YouTube. oke. Oke. Dari ini apakah masih ada yang ingin ditanyain teman-teman? Atau udah cukup? Cukup. Cukup mungkin ya, karena tadi pun kita udah bahas mulai dari awal sampai pengerjaan bersama, jadi aku rasa sih cukup. Oke deh, kalau udah cukup, habis ini mungkin di bagian saran itu kan Akmal juga masih belum melengkapi, jadi mungkin bisa dilengkapi dulu, habis itu kita cek Turnity-nya. Kalau dari Turnity udah aman, tinggal kita masukin link YouTube-nya aja. Oke. Oke, makasih ya teman-teman. Sekian untuk pengerjaan dari tugas kita. Semangat untuk pengerjaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sambil kasih. didoakan semoga yang dua diberikan kesadaran terhadap nilai. Amin.